karena kita mau membicarakan siang hari ini mengenai produk nih teman-teman semua ya. Jadi akan bicara seputar produk dan manfaatnya yang ada di 3i Networks ya. Terutama kita bicara tentang produk Carling Promix. Dan teman-teman juga bisa memberikan pertanyaan ya dalam diskusi kita pada siang hari ini tentang seperti apa sih manfaat produk Carling Promix, apa nilai jualnya, apa keunggulannya, yang juga mungkin teman-teman banyak pertanyaan di lapangan ya, yang nantinya teman-teman bisa coba tanyakan juga ya melalui chatroom begitu ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang membutuhkan sesi marketing plan, tunggu Kamis depan ya. Nah, siang hari ini kita akan bicara lebih kepada produk. Karena kenapa? Ya karena memang kita juga harus tahu, betul ya Bapak Ibu semua ya. Ketika kita menjalankan bisnis 3i Network ini, kita bukan hanya butuh tahu marketing plan saja, tetapi kita juga butuh tahu produknya. Dan edukasi menjadi salah satu kuncinya. Dengan edukasi, Bapak Ibu akan lebih kenal, lebih paham tentang produk dan manfaatnya, dan otomatis akan meningkatkan kepercayaan diri. Betul ya, kalau Bapak Ibu sudah paham, sudah kenal dengan produk Carling Promix dan Gain Protection, tentunya ya ada dua produk kita, maka Bapak Ibu akan lebih pede, lebih yakin ketika mencoba mengajak temannya, sehingga tidak seolah-olah tidak seperti beli kucing dalam karung begitu ya. Dan sebelum kita mulai, Bapak Ibu semuanya, 3i Live Channel ini sekali lagi adalah salah satu support sistem online nasional yang akan membantu Bapak Ibu semua untuk membangun aset di bisnis ini. Caranya mudah, hadir dan hadirkan orang untuk mengikuti acara di 3i Live Channel. Semakin banyak rekan-rekan yang Bapak Ibu bisa undang masuk ke acara ini, maka jaringan Bapak Ibu dan asetnya akan lebih cepat besar. Ulangi terus Senin sampai Sabtu, duplikasikan ke bawah, maka Bapak Ibu sudah memiliki aset di bisnis 3i Network ini. Saya akan ke Pak Sandy dulu nih ya, teman-teman semua ya. Jadi kalau kita bicara tentang produk, ya produk itu kalau di 3i ini ada dua pilihan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah produk Carling Promix, yang kedua adalah Gain Protection. Ya, jadi jangan salah, 3i Network bukan produk ya, 3i Network itu sistem bisnisnya, begitu. Nah, tapi siang hari ini kita akan bicara mengenai Carling Promix dulu lebih banyak nih teman-teman ya, mungkin Gain Protection di lain waktu. Kalau menurut Pak Sandy, produk Carling Promix yang dipasarkan melalui 3i Network ini sebenarnya target marketnya itu untuk kalangan seperti apa? Apakah pemula asuransi atau mungkin mereka yang sudah punya banyak asuransi? Gimana kalau Pak Sandy melihatnya, Pak? Sebetulnya kalau kita bicara dengan produk yang hari ini Carling Promix kita ini ya sebetulnya berbagai kalangan sebetulnya cocok Pak Fran. Apalagi ya mungkin ya kalau kita penekanan kalau di konsep 3i ya memang kita ada bisnisnya kan ya, tapi sebetulnya selain daripada bisnis ya kita berbicara produk, sebenarnya ini produk ini mempunyai satu nilai jual yang luar biasa karena penekanan daripada produk kita Carling Promix ini kan lebih bagaimana mempersiapkan satu bekal untuk hari tua. Nah tentunya semua orang itu butuh gitu loh persiapan ini gitu loh. Ya memang kalau kita berbicara orang yang sudah istilahnya mungkin ekonominya menengah ke atas ya banyak mereka yang sudah mungkin memikirkan ke arah sana gitu loh. Tapi menengah ke bawah yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh mereka gitu loh. Nah memang 3i Network ini jadi sebetulnya bisa menjangkau dari levelnya mungkin dari atas sampai ke bawah ya. Nah, itu Pak Fran maksudnya. Oke, Pak Sandy, kalau kita melihat produk Carling Promix, kita di sini ada 3 premi pilihan ya, ada 3 pilihan premi, 350.000, 700.000, 1 juta rupiah per bulan selama 5 tahun pembayaran premi begitu. Untuk premi yang 350.000 kan UP-nya 21 juta rupiah. Mungkin ada yang bertanya mengapa UP di 3i Networks untuk premi 350 kita katakan begitu ya, itu 21 juta rupiah. Ada yang bertanya seperti itu di luaran. Kira-kira apa jawabannya Pak Sandy? Yes, ya memang produk kita pertama ya memang produk yang dipasarkan dengan 3i Network ini kalau kita hanya melihat dari kulitnya dengan UP 21 juta ya tentunya mungkin kalau teman-teman juga mungkin ada di sini agen-agen asuransi, mereka yang mendengar melihat UP 21 juta ini, kalau mereka bicara UP-nya mungkin tidak terlalu menarik gitu loh. Karena memang konsep asuransi yang hari ini sudah istilahnya
menjadi satu trademarknya lah gitu loh, ya Pak Bran, ya kan. Orang menjual asuransi itu harus UP yang tinggi karena mereka menjual manfaatnya gitu loh. Nah makanya ketika lahirnya konsep 3i Network dengan UP yang rendah, sehingga banyak sekali mungkin para agent asuransi yang sudah lama mungkin di bidang asuransi melihat wah mungkin ini sebelah mata gitu loh. Tapi sebetulnya kalau kita lihat selling point-nya dengan UP 21 juta ini sebetulnya produk 3i Network ini cukup menarik gitu loh. Nah, tentunya perusahaan kita mengeluarkan dengan UP 21 juta ini mempunyai satu pertimbangannya. Nah, salah satu ya kita ingin memasarkan ya sebetulnya dengan 21 juta ini istilahnya itu dan pertama lebih simpel sih sebetulnya ya kan. Ya kita kan tidak ada produk kita juga kita mempersiapkan dan yang terpenting sebenarnya kaitan ini dengan masa bayar sebetulnya. Proteksi itu berkaitan dengan masa bayar sebetulnya yang terpenting. Nah, UP dengan kita hanya 21 juta, masa bayar kita hanya 5 tahun gitu. 5 tahun ini istilah di 3i Network ini sebenarnya bukan istilah cuti premi gitu. Berarti artinya Anda benar-benar kita stop membayar gitu. Anda kalau misalnya uangnya Anda tidak ambil-ambil gitu ya kan, tidak ada ganggu artinya setelah Anda selesai membayar 5 tahun gitu, Anda tidak ada kewajiban lagi untuk membayar. Tapi tetap yang namanya biaya asuransi tetap akan dipotong sampai seumur hidup selama Anda diproteksi gitu loh. Tapi diasumsikan mencukupi gitu loh. Tapi ini kan sudah dihitung sedemikian rupa gitu loh. Tapi di tempat lain itu dengan UP yang tinggi itu sebenarnya tidak ada batasan membayar. Mereka istilahnya hanya membayar 10 tahun, tapi sebetulnya masa bayar panjang gitu loh. Karena proteksinya tinggi. Semakin besarnya proteksi yang tinggi, artinya nilai yang kita bebani itu semakin tinggi gitu loh. Sebenarnya istilah 3i saya sering ilustrasikan seperti kita ini menjual nasi goreng gitu istilahnya kan. Kita ini hanya nasi gorengnya standar gitu loh. Kalau yang lain itu kan nasi goreng itu mungkin dikasih bumbu gitu, kasih daging, kasih ayam, kasih apalah gitu, nasi goreng spesial gitu loh. Kalau nasi goreng spesial kan tentu biayanya lebih mahal gitu loh. Ini sebenarnya dasarnya yang perlu. Oke. Dan saya juga pernah mendengar Pak Sandy dan teman-teman ya, ada satu acara program yang membahas tentang asuransi waktu itu di radio ya. Kalau nggak salah radio Smart FM atau apa begitu ya. Ini ada satu yang menarik pembahasan tentang produk unit link karena kita bicara tentang produk Karing Promise ini produk unit link teman-teman ya. Jadi ada satu statement yang menarik yang saya tangkap dari salah satu pembicara yang memang punya jabatan dan profesional ya. Dan sangat cocok sekali dengan produk kita Karing Promise yang ada di 3i Network. Yaitu begini dikatakan bahwa salah satu pertimbangan seseorang memilih produk asuransi unit link itu salah satu pertimbangannya itu adalah apa yang terjadi apabila resiko tidak terjadi. Nah, ini menarik sebenarnya. Jadi seperti tadi Pak Sandy katakan bahwa seringkali produk asuransi itu hanya dilihat dari satu sisi saja yaitu manfaat asuransi. Artinya kalau terjadi resiko, begitu ya. Nah, kalau teman-teman mungkin di Indonesia kita kenal ada yang namanya BPJS ya. JKN ya, mungkin teman-teman sebagian pengguna gitu ya. Kalau terjadi resiko sakit, maka akan ada manfaat, ya kan? Seperti itu kan? Kalau terjadi resiko sakit. Nah, pertanyaannya kalau tidak terjadi resiko sakit, bagaimana gitu ya? Nah, sama halnya dengan di 3i, statement dari yang saya dengar di radio itu sangat menarik sekali karena sangat tepat sekali. Jadi kita punya UP 21 juta ini saya memandangnya begini teman-teman. Kalau di bawah 5 tahun terjadi resiko, kita belum selesai bayar premi, maka kita punya satu nilai sebenarnya yang lebih besar dari premi yang kita bayarkan. Dan itu diberikan kepada keluarga. Bahkan ada plus-plus investasinya. Nah, tetapi apa yang terjadi jika resiko tidak terjadi? Karena belum tentu kan masyarakat kita di luar sana ada yang mengatakan belum tentu saya kenapa-kenapa begitu ya. Sehingga seolah-olah tidak butuh asuransi. That's why, teman-teman. Itulah mengapa di 3i ini ada satu kelebihan keunggulan menurut saya simak dari pembicara di radio itu mengatakan, ya kalau tidak terjadi resiko, salah satu pertimbangan memilih produk unit link yang karakternya seperti di 3i itu adalah dia punya nilai investasi, dia punya nilai tunai, yang nilainya sebenarnya relatif cukup besar loh teman-teman. Katakan sekitar 80% itu nilai tunai sebenarnya dari premi tersebut. Ya, dan itu bisa digunakan ya barangkali mungkin untuk sekolah anaknya, untuk biaya segala macam ya.
5 tahun dari sekarang biasanya motor-motor sudah rusak harus diganti kan, beli baru lagi, betul nggak? Nah dari situ bisa bisa. Kita akan coba beralih ke pertanyaan dulu. Di sini saya lihat ada pertanyaan masuk dan mungkin teman-teman yang lain juga boleh bertanya seputar produk ya pada siang hari ini ya. Pak Sendi, apakah siap menjawab pertanyaan Pak Sendi? Ini ada pertanyaan dari Oke, Pak. Mais Umtar, seorang ibu atau seorang bapak, saya kurang begitu paham ya, mungkin nanti bisa diberikan keterangan tambahannya. Seandainya resiko itu terjadi, bagaimana proses kepemilikan polis kita ini pindah ke ahli waris yang sudah kita tunjuk, siapa yang mengurus dan bagaimana prosesnya hingga ahli waris bisa mengetahuinya. Ya memang Pak Sendi dan teman-teman masih banyak di masyarakat kita ya yang memang masih awam begitu dengan asuransi. Jadi mudah-mudahan dengan edukasi kita sore hari ini banyak yang lebih paham lagi ya tentang asuransi itu bagaimana. Mungkin Pak Sendi bisa menjawab pertanyaan tersebut dulu, Pak. Saya siap pakai slide aja ya, Pak Fran, persyaratannya ya. Boleh, Pak. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini adalah prosedur klaim meninggal dunia. Jadi kita ada satu perusahaan, artinya semua standarnya sebetulnya kalau dipelajari semuanya sudah lengkap ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu bisa cari di website kita, juga di website www.car.co.id, atau bisa juga melalui aplikasi Mobis kita, sebenarnya prosedur klaim ini sudah ada ya. Nah, jadi yang penting kelengkapan dokumen itu harus harus ya sebagai ahli waris harus tunjukin gitu loh. Pertama dari fotokopi KTP pemegang polisnya, fotokopi KTP ahli warisnya, fotokopi kartu keluarganya, fotokopi akte kematian yang terpenting. Jadi yang si tertanggung ini artinya yang meninggal ini harus ada fotokopinya, surat keterangan meninggalnya, ya kan? Terus yang sudah dilegalisir ya di sana oleh pihak yang berwenang. Pertama ya di sini meninggalnya itu di mana gitu ya kan? Kalau dari rumah sakit harus ada keterangan dari rumah sakitnya juga gitu loh. Nah ini surat keterangan dokternya, formulir pemberitahuan klaim meninggal dunia. Nah ini ada formulir juga yang harus diisi gitu loh. Ya kemudian surat kuasa dari semua ahli waris kalau misal ahli waris lebih dari satu. Nah ini prosedur-prosedur klaim yang harus disiapkan. Jadi kepada ahli warisnya. Gitu. Ya demikian mungkin Pak Fran ya. Ini prosedurnya. Oke baik. Jadi sebenarnya ya, Pak. Kemudian dikirimkan aja ke kantor ya. Oke. Kira-kira menurut Pak Sendi, jika kita punya polis asuransi, sebaiknya pihak luar perlu dikasih tahu tidak, Pak Sendi? Harusnya dikasih tahu ya pihak keluarga. Ya, jangan disimpan polisnya, betul kan? Iya. Harusnya pihak keluarganya tahu kalau punya asuransi, betul nggak? Iya. Jadi asuransi ini sebetulnya ya terbuka. Tapi kalau seandainya polisnya juga sampai hilang segala, ya kan? Ya sebenarnya tidak masalah. Yang penting kita bisa cek juga kok. Jadi datanya juga tidak akan hilang. Apalagi hari ini kalau pola dengan 3NRU kan kita ada aplikasi. Melalui aplikasi bisa dicek gitu loh. Yang penting ada nomor polisnya gitu loh. Ada KTP-nya gitu loh. Ya, itu akan dicek juga gitu loh. Tanpa mungkin ketika bisa terjadi kehilangan klaimnya juga tetap akan dibayar gitu loh. Kita ada persyaratan-persyaratan yang ini sih dipenuhi. Oke. Jadi memang kita kasih tahu ke pihak keluarga kalau kita punya polis asuransi jiwa, jangan kita umpet-umpetin begitu ya. Karena yang khawatirnya nanti umpet-umpet malah kalau ada resiko terjadi, pihak keluarga tidak mengerti. Ada polis asuransi yang harus diurus, yang bisa berguna dan bermanfaat untuk keluarga yang ditinggalkan. Begitu Pak Sendi ya. Karena memang kebanyakan ada juga yang betul. Dia nggak mau ahli warisnya tahu, bingung juga saya. Okay. Ini Pak Fran, ini pertanyaannya ini saya nggak ngerti. Ini sebetulnya saya nggak tahu kalau dari kita baca Pak. Jadi sebetulnya bukan apa ini, bagaimana proses kepemilikan polis kita yang pindah ke ahli waris. Jadi sebenarnya ini salah ya, kita itu tidak ada pindah polis ya. Kalau terjadi resiko meninggal, polis itu akan langsung diklaim. Jadi uang pertanggungannya dan nilai dari kalau masih ada nilai investasi yang tersisa itu akan diberikan kepada ahli waris, bukan dipindah tangankan gitu loh ya. Tapi hak bisnisnya bisa dialihkan, hak bisnis 3i Network-nya. Caranya gimana? Si ahli waris harus buka polis baru di ID 3i Network yang bersangkutan sehingga si ahli waris tetap bisa menjalankan bisnis ini. Ya, jadi hak bisnisnya bisa diwariskan. Nah kalau UP uang pertanggungannya itu otomatis ya berarti ya
otomatis akan dikeluarkan gitu loh. Jadi manfaat buat penerima ahli waris, Pak. Oke, mungkin bisa dibahas sedikit Pak Sandy apa perbedaannya pemegang polis, tertanggung, dan ahli waris? Ya, kalau kita berbicara sebetulnya gini, yang namanya calon tertanggung itu adalah orang yang artinya mereka yang kalau terjadi resiko itu calon tertanggung itu adalah orang yang ditanggung kalau terjadi sampai dia meninggal kan, itu namanya calon tertanggung. Kalau terjadi resikonya, jadi dia artinya sesuai dengan kondisi si calon tertanggung itu sendiri, itu siapa nama yang tertera. Tapi kalau yang namanya pemegang polis ini mempunyai kekuasaan terhadap polis itu sendiri gitu loh. Nah, biasanya sih pemegang polis dan tertanggung ini akan berbeda kalau mereka yang masih usianya di bawah 17 tahun. Itu biasanya pakai 2. Tapi kalau sudah di atas 17 tahun, umumnya kita hanya gunakan calon tertanggung itu sama dengan pemegang polis gitu loh. Otomatis itu. Tapi kalau ada misalnya ada kaitan mungkin bisa aja sih, misal kita dalam satu kakak, saya sebagai calon, misalnya saya sebagai pemegang polis, tapi misalnya saya ambil misalnya calon tertanggungnya orang tua saya, itu dalam satu kakak itu memungkinkan. Ya mungkin untuk pengurusan takutnya apa, misalnya pencairan dana dan lain sebagainya, ya kan? Nah itu bisa diurus oleh pemegang polisnya. Nah kalau ahli waris ya berarti orang yang berhak menerima manfaat. Artinya dalam satu garis keturunan atau istilahnya dalam satu kakak yang berhak menjadi sebagai ahli waris. Oke, baik. Ya, itu perbedaannya antara pemegang polis, tertanggung, dan ahli waris ya, teman-teman semua ya. Kita bahas ini aja ya, mungkin yang tanya masalah ahli waris ya, penggantian ini Pak. Oh, boleh. Pak Bu, Kamarudin, ya. Kamarudin Ponorogo. Ya. Oh. Jadi di sini kan dia bertanya Pak, saya mau ganti tertanggung, gimana prosedurnya? Mohon pencerahannya, karena dia sudah lakukan, katanya sudah melalui Mobis, tidak ada jawaban. Tapi gini Pak Kamarudin Ponorogo, memang yang namanya tertanggung di polis itu tidak bisa digantikan. Jadi kalau penggantiannya, ya kalau memang artinya misalnya tertanggung mau dirubah, otomatis polis yang bersangkutan harus ditutup. Jadi buka baru atas orang yang berbeda, itu tertanggung. Tapi kalau namanya ahli waris, ya ahli waris sama pemegang polis itu bisa diganti. Kalau pemegang polis, ya kan? Kalau misalnya ini, contohnya maaf ngomong nih, misalnya bapaknya pemegang polis, bapaknya meninggal, ya kan? Anaknya masih kecil gitu loh. Nah itu si pemegang polisnya boleh digantikan ke keluarga, mungkin ke ibunya, atau mungkin yang penting masih ada hubungan keluarga, atau jadi pemegang polis itu untuk orang yang sudah di atas 17 tahun dalam hubungan satu kakak masih bisa digantikan. Dan ahli waris bebas penggantiannya. Yang penting ada hubungannya tadi gitu loh. Tapi untuk penggantian tetap yang namanya penggantian, ketika menggantikan sebuah dokumen harus ada dilengkapi dengan dokumen aslinya. Biasanya jadi lengkapin dengan kakaknya atau fotokopi KTP-nya gitu loh. Itu harus ada. Nah, ini harus jelas gitu loh. Jadi penggantian ini ada beberapa, saya rangkumkan aja beberapa pertanyaan ini tentang penggantian tadi gitu loh. Ya. Ya. Bisa kirim aja datanya lancar ya. Ya, mungkin juga teman-teman bisa gunakan fitur di aplikasi tambah polis ya. Tambah polis itu artinya di titik yang sama teman-teman bisa punya polis lebih dari satu. Jadi ya tambah aja polisnya. Apalagi kalau memang baru bayar premi satu kali, ya mungkin teman-teman bisa tambah polis saja, lebih praktis gitu ya. Jadi langsung ganti data yang baru begitu. Polis yang lama ya sudah sampai di sana aja. Misalkan seperti itu ya. Kalau memang tujuannya mau rubah tertanggungnya, yang lebih praktis ya tambah polis kalau menurut saya. Dan Pak Sandy, mungkin kita bahas dari sisi keamanan ya, karena tadi saya lihat beberapa ada yang bertanya mengenai keamanan. Keamanan ini bicaranya ada dua sisi sebenarnya. Keamanan dari sisi asuransi dan keamanan dari sisi investasi. Keamanan dari sisi asuransi artinya klaimnya ini apakah ada jaminan begitu? Artinya cair nggak nih? Ya, karena sering jadi pertanyaan Pak Sandy. Begitu juga dari sisi investasi. Seberapa aman sih sebenarnya investasinya? Begitu. Nah mungkin apa jawabannya Pak? Saya ini mungkin punya datanya perlu dibuka, mungkin reasuransi atau fund exit begitu.
asuransi kan kita punya reasuransi ya, ada RBC-nya juga. Mungkin ini juga perlu disampaikan kepada teman-teman ya, karena sesuatu itu ya kita perlu tahu dari sisi keamanannya dulu kan, bahwa memang kita di bisnis ini dari sisi asuransi dan investasinya sangat aman sekali ya. Tapi datanya bagaimana ya kan teman-teman mungkin perlu tahu juga ya. Kalau dari sisi asuransi kita punya reasuransi, artinya klaim-klaimnya itu sebenarnya pasti cair apabila tidak melanggar ketentuan. Ya, klaim bisa saja tidak cair ya Pak Sendi ya, kalau memang ada pelanggaran ya. Seperti misalkan apa namanya, ternyata datanya tidak sah nih. Contohnya orang yang lagi di ICU, teman-teman bayangin aja, kenapa tidak orang-orang yang lagi di UGD itu teman-teman prospek buat jadi tertanggung? Ya tidak bisa, karena posisinya kan dalam resiko dia, dalam resiko tinggi begitu loh. Jadi sebenarnya perusahaan asuransi hanya mau menanggung resiko yang sifatnya tidak terduga, tidak direncanakan, tidak ada rekam jejak medisnya sebelumnya, tidak melanggar hukum, ya yang normal-normal lah seperti itu. Ya, tetapi ada ininya ya, ada kaitannya dengan reasuransi juga Pak Sendi ya. Reasuransi itu apa nih Pak Sendi maknanya untuk klaimnya kita? Sebetulnya kalau reasuransi itu sebetulnya gini, ya perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang istilah kita perusahaan CR itu membagi resiko. Sebetulnya lebih ke resiko asuransinya sendiri, Pak. Kalau kita kan ada penengahnya. Kalau sekarang kan kita dilindungi oleh OJK kan. Jadi kalau misalnya perusahaan asuransi itu misalnya bermasalah, otomatis ya nanti dari pihak OJK akan menjadi penengahnya. Jadi akan dilimpahkan, akan ditunjuk. Jadi ada satu perusahaan mungkin yang akan membantu dalam proses pencairan dananya gitu loh. Ya, apalagi tetap tidak ditinggal sendiri gitu Pak. Ya. Apalagi mengingat produk kita Karing Promix sudah berjalan dari 2006 ya, Pak Sendi, betul ya? Jadi sudah 4 tahun ya. Dan jumlah dana kelolaannya juga sudah lebih dari 2 triliun. Artinya kepercayaan masyarakat sudah cukup tinggi, dan teman-teman juga bisa lihat di Funfactsit ya. Mungkin nanti bisa di-download dari website Sentral Asia Raya begitu. Teman-teman bisa lihat di sana bahwa portofolio investasinya itu solid, aman, ya. Jadi bukan sesuatu yang tidak ada begitu, tapi semuanya bisa dilihat. Pertumbuhan dari waktu ke waktu bisa dilihat. Jadi bisa dibilang kalau investasinya mah sangat terjamin ya Pak Sendi ya, bukan gorengan atau sesuatu yang direkayasa. Karena kita kan mengelolanya juga kan, mereka mungkin kalau Bapak Ibu dengar yang Kar Menyapa yang beberapa sesi yang lalu ya. Nah, di situ kan dibahas bagaimana cara teknik pengolahan dana ya di asuransi kita. Jadi sebetulnya CAR ini adalah satu company, mereka itu sangat berhati-hati sekali dalam pengolahan dana. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang mereka benar-benar pegang, mereka tidak langgar sama sekali gitu loh. Makanya hari ini kenapa kita bisa bertahan, bertumbuh sampai 45 tahun. Tapi kalau kita berbicara hari ini, kalau dalam pemikiran kita, semua risiko itu pasti ada. Ya kan? Hari ini ya, maaf ya Pak Fran, kita lagi duduk aja kita ada risiko loh, betul nggak? Kenapa bisa aja kursinya patah, betul nggak ya, kita lagi duduk, betul nggak? Bapak Ibu maaf lagi di jalan, ketabrak dan lain sebagainya, itu ada risiko. Tapi ya kan yang penting kan istilahnya kita kalau kita dengan hati-hati, kita lihat kondisinya, betul nggak? Risiko itu akan terjadi minimal. Nah ini minimal, secara minimal risiko kita kan berbagai pihak, berbagai perusahaan hari ini kita juga sudah dipegang oleh orang-orang yang benar-benar kompeten di bidangnya. Jadi harapan kita Bapak Ibu jangan khawatir, artinya kan, nah karena apalagi dengan track record yang hari ini sudah berjalan gitu loh, nah perusahaan kita ini adalah sangat aman hari ini sebetulnya, ya kan? Apalagi nilai uang kita juga, ya kalau kita berbicara satu polisnya kan juga tidak terlalu besar gitu loh, ya, yang menjadi satu risikonya gitu. Itu mungkin Pak Fran jadi jawabannya Pak. Oke, baik. Ya, jadi teman-teman sekali lagi kalau bicara mengenai asuransinya sangat aman sekali. Keamanannya dari mana? Satu, teman-teman bisa cek nanti di website CAR juga ya, maupun di Facebook official 3i dan CAR begitu. Sampai dengan 2020 saja, sampai bulan Juli, itu ada sekian miliar yang sudah dicairkan ya. Jadi klaim-klaimnya sangat lancar sekali teman-teman. Yang penting tidak ada pelanggaran. Seperti itu ya. Namanya pelanggaran ya tentu saja berarti melanggar ya. Itu bisa gagal klaim begitu. Dan investasinya teman-teman bisa buka Funfactsit ya, dan temukan di sana instrumen-instrumen investasinya benar-benar seperti tadi Pak Sendi sampaikan ya, sangat
berhati-hati sekali, tidak macam-macam ya, tidak ada namanya saham gorengan atau apa, tidak ada ya, teman-teman bisa lihat semua di sana. Dan terbukti juga sudah berjalan produk ini dari 2006. Dari 2006 sampai 2020, 14 tahun. Dan jumlah dana yang dikelola semakin lama semakin banyak. Jadi itu yang membuktikan sebenarnya rekam jejak ya teman-teman ya. Kalau satu produk baru mungkin teman-teman boleh khawatir. Tapi kalau ini produk yang sudah 14 tahun, ya sepertinya masa-masa kekhawatiran itu sudah lewat ya. Kita sudah aman begitu, betul nggak? Ya kan, jadi teman-teman bisa dengan santai ya bayar Rp350.000 tanpa khawatir ya. Dan lebih jauhnya ya memang teman-teman juga mungkin bisa lihat lagi profil dari perusahaan Sentral Asia Raya, bisa juga menengok ke belakang, ada beberapa video car menyapa yang sudah dilaksanakan dari kantor ya, teman-teman di situ bisa lihat ada jajaran direksi juga yang turun untuk menyampaikan hal-hal penting tentang perusahaan kita. Jadi sangat aman ya. Tadi saya lihat ada pertanyaan dari Bu Siti, itu saya rasa sudah cukup menjawab ya. Dan banyak juga memang pertanyaan-pertanyaan ini sifatnya teknis nih Pak Sandy, teman-teman. Ini ada dari Ibu ya, Ibu Danis Andriani Pak. Saya mau tanya, apabila sudah 5 tahun lunas, tapi mau tutup, dan apabila daftar lagi, apa harus jeda 6 bulan? Danis dari Ciamis ya. Oke, ini Ibu ya sepertinya. Oke, nah Ibu Danis sebetulnya gini, kalau yang namanya buka polis baru, itu sebetulnya tidak ada jedanya ya, istilahnya. Kita tidak ada batasin gitu loh, ya kan? Jadi sebetulnya kalau kita mau buka polis itu ya kan, hari ini saya tutup, besok saya buka lagi, itu boleh gitu loh, polisnya gitu loh. Yang menjadi jeda itu sebetulnya ID3I-nya. Ya. Kalau jadi Anda hari ini tutup mungkin ketika otomatis sih, kalau saya hari ini sebagai tertanggung pemegang polis di ID saya, ID3I-nya mungkin yang dia maksud ya. Nah, kalau misalnya kita tutup polisnya, ya memang ini ada jeda untuk kalau mau buka lagi ID. Tapi kalau ID-nya itu dibuka dalam jalur yang sama, itu tidak ada jedanya. Boleh dibuka. Karena bahkan lagi satu KTP aja kita kan boleh 4 ID gitu loh. Tapi kalau buka di jalur yang berbeda, itu ada ketentuan kita, memang harus ketentuan 6 bulan. Ya, itu mungkin Pak Fran. Jadi ada insurance, ada investment, dan tentunya ada income, passive income di bisnis 3i Networks teman-teman semua. Dan saya percaya kita semua dalam hidup ini, apalagi kalau sudah berkeluarga ya, rata-rata semua sudah berkeluarga. Kita mau menyiapkan harta warisan kita buat keluarga, kita siapkan lewat insurance-nya. Kita membutuhkan investasi buat 5 tahun dari sekarang, betul? Untuk biaya hidup, rencana keuangan, ada investasinya. Dan tentunya siapa sih tidak butuh penghasilan yang lebih baik, yang lebih besar? Ada income-nya. Itulah 3i Networks teman-teman semua ya. Dan hanya Rp12.000 per hari, teman-teman bisa dapatkan itu semua. Ya tentunya dengan membangun jaringan juga ya di bisnis ini.